Hello, good morning everyone. My name is Yamanda Ratini and I'm the first speaker from Group 10. Today I'm going to present a material about grouping students. There are different groups that you can choose if you want to divide our students in the classroom in different ways. These types of different groups is based on some problems that we may face in the classroom, such as overcrowding, fixed furniture, or even the student's attitude itself. There are four types of different groups that we can choose. The first one is whole class teaching, the second one is students on their own, the third one is pair work, and the last one is group work. I'm going to explain to you one by one about these different types of group. The first one is whole class teaching. Whole class teaching is the most common teacher-students interaction in many cultures. Why? Because teacher thinks that this is what teaching means. Teaching means that you have to stand in front of your classroom explaining some material to all of your students. There are several advantages in full class teaching, as the first one is it enforces a sense of belonging among the group of members. If everyone is involved in the same activity, there will be a sense of togetherness among the students, and this kind of experience will give the students reason to bond with each other. And the second one is it creates an engaging atmosphere. It is much more easier for students to share an emotion such as happiness or amusement in a whole class setting. 20 people logging is much more enjoyable rather than only just 2 or 3 people or only people sitting next to you. And also 40 people clapping at the same time is much more exciting rather than only 2 or 3 people in a small group. This kinds of condition will make whole class teaching creates a more engaging atmosphere in the classroom because there will be more excitement from the students. And the next one is the teacher as a controller. This whole class teaching is very good if you want to explain or if you want to give instruction to our students, because we don't need to do this one by one to our students, but we only need to do this one time in front of the classroom, and everyone will hear and everyone will focus on us. The next one is general understanding of student progress. Rather than we focus on the individual progress, it will be better if we focus on a whole class understandings. Why? Because we can make a conclusion, we can make the decision better if we focus on whole class understanding level. And the next one is whole class working under teacher authority that will make students feel secure, because students think that this class is lead by the teacher, and there will be no pilih kasih between each students. That's why they think that they will feel secure because all the authority is on the teacher. Besides all the advantages that we mentioned before about whole class teaching, there are also disadvantages that we may find if we want to choose whole class teaching. The first one is it favors the group rather than the individual, because everyone is forced to do the same thing at the same time and at the same pace. It means that if even the students in lower level of understanding will do the same things with the students with higher level of understandings. It means that if individual need or individual basic will not be favorable in whole class teaching. The second one is no chance of speaking. Since the chance of speaking will all take by the teacher, it means that individual will do not have much time of to say anything on their own. The next one is embarrassment in front of mates. Banyak siswa yang merasa takut untuk berbicara di depan kelas karena mereka berpikir bahwa ketika mereka mencoba untuk berbicara di depan kelas, maka kesempatan atau chance of public failure will be higher, because they also afraid that teman-teman mereka akan menertawakan mereka ketika mereka membuat kesalahan, atau mungkin gurunya akan memarahi mereka untuk ketika mereka membuat kesalahan. And the next one is it privileges the transmission of knowledge from teacher to student rather than having student discover things, because whole class teaching basically is led by the teacher. It means that students akan merasa malas untuk belajar sendiri karena mereka pikir bahwa mereka akan diberikan asupan ilmu atau asupan pengetahuan dari teacher. This means that the students will not discover things because they rely on the explanation from the teacher itself. And the last one is difficulties in organizing communicative language teaching or text-based sequence, because there will be a huge amount of students in the classroom. It will be hard for us if we want to organize a communicative language teaching, karena banyaknya jumlah siswa dalam kelas. Jadi kemampuan untuk menerapkan
communicative skill dalam kelas itu akan lebih susah karena banyak audiens di dalam kelas itu sendiri. The second types of different group is students on their own. There are several advantages from students on their own. The first one is teachers can respond to individual students. Karena basis dari students on their own is students doing work by themselves. Jadi guru bisa fokus kepada tiap individual siswa dengan mengapproach them one by one, asking what kind of difficulties that they had when doing the project. The second one is it can develop learner autonomy and promote skills of self-reliance and investigation. Karena basis dari students on their own is students working by themselves, jadi pada sistem ini siswa bisa mengembangkan dirinya untuk mengerjakan sebuah tugas tertentu, dan mereka bisa menyadari skill-skill mereka serta melakukan investigasi dengan secara mandiri. The next is peace and tranquility rather than noise and chaotic situation. Because students students work by themselves, it means that they will focus on themselves rather than by speaking or making a chaos or making noise in the class. Ketika students fokus untuk mengerjakan suatu tugas dengan sendirinya, dengan secara mandiri, berarti kemungkinan untuk terjadinya bising dalam kelas menjadi lebih berkurang. Besides the advantages that we mentioned before, there are also disadvantages from students on their own. The first one is sense of belonging and cooperation are not encouraged. Karena siswa bekerja secara mandiri, jadi perasaan kebersamaan dan kerjasama di dalam kelas itu menjadi berkurang karena tidak adanya interaksi antara siswa dengan siswa. Yang kedua yaitu it means much more talk on materials preparation than whole class teaching involves. Ketika di whole class teaching kita bisa menggunakan hanya satu materi untuk seluruh siswa, tapi di students on their own ini kita harus lebih berpikir ekstra tentang materi apa atau tugas-tugas apa yang akan kita berikan kepada setiap siswa, karena kita juga memikirkan level of the students dan juga level sampai mana mereka bisa mengerti sebuah materi, sehingga ini membuat will be much more talk and preparation for menyiapkan materinya jika kita menggunakan students on their own. And the last one is it takes more time interacting with individual students with the whole group. Karena fokusnya adalah kita fokus kepada setiap siswa, jadi di sistem ini kita akan mengconsume so much time karena kita perlu mengapproach one by one the students rather than if you focus on the whole group. The next types is pair work. In pair work, students can practice together, to study a text together, research language, and any other activities. There are several advantages from pair work. The first one is bigger amount of speaking time because students karena satu kelompok itu dibagi menjadi 2 orang, jadi masing-masing punya porsi berbicara yang seimbang antara orang yang A dan orang yang B dalam satu kelompok, sehingga kesempatan untuk berbicara bagi setiap orang dalam kelompok itu menjadi lebih besar. The second one is students work and interact independently without the guidance of the teacher or learner independence. Karena students bisa bekerja dengan kawannya, mereka bisa discuss with their friends, mereka bisa investigate with their friends, so they don't need the role of the teacher because they can discuss with their friends. And the next one is the teacher has time to work with all the pairs because setelah guru mengapproach satu grup, dia bisa pindah ke grup lain dan grup yang sebelumnya itu bisa mengerjakan projectnya secara mandiri selagi gurunya mengapproach grup yang lain. Jadi guru punya waktu yang cukup untuk mengapproach setiap siswa, setiap kelompok dalam satu kelas. The next one is promote a cooperative and friendly atmosphere. Kooperatif di sini maksudnya karena mereka bekerja dalam satu kelompok 2 orang, sehingga mereka bisa bekerja sama dan meningkatkan rasa cooperation dari siswa tersebut. Friendly di sini karena we can pair the students with their friends. Maksudnya kita bisa memasangkan satu orang dengan temannya sehingga atmosfernya dalam satu kelompok itu bisa menjadi lebih bersahabat. And the last one is students' responsibility. Berbeda dengan students on their own, di students on their own, satu siswa mempunyai tanggung jawab
terhadap dirinya sendiri. Sedangkan di peer work, siswa dalam satu kelompok mereka bisa membagi tanggung jawabnya. Ada yang misalnya mencatat, ada yang misalnya menginvestigate, atau ada yang mencari informasi dan lain sebagainya. Despite of all the advantages that I mentioned before, there are also disadvantages from pair work. As the first one is, pair work is frequently very noisy. Karena dalam satu kelompok akan banyak dalam satu kelas akan banyak kelompok, berarti akan banyak suara. Sometimes, dan it relate to the second one, students often talk about something else, often in their own one. Nah, ketika banyak tadi suara tadi, siswa terkadang membicarakan hal lain di luar dari materi pembelajaran. Kadang juga mereka berbicara dalam native language mereka sendiri. The next one is, some students prefer to relate with the teacher rather than with other learners who have same linguistic levels. Sometimes ketika kita mempasangkan satu siswa dengan siswa yang lain, mereka lebih memilih untuk rely to the teacher, because they think that even if they have peer, even if they have partners, they are in the same linguistic level. So they think that it will not improve their linguistic knowledge, so that they prefer to rely to the teacher. And the last one is, the choice of partners can be problematic because there may be students who are not keen with some other students. Nah, dalam pemilihan pasangan yang mana yang cocok untuk satu siswa, ini bisa jadi satu masalah karena bisa saja ada siswa yang kita pasangkan antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Siswa yang satu dengan yang lainnya, mungkin saja mereka tidak cocok atau mereka ada masalah atau dan lain sebagainya, sehingga membuat kelompok yang kita buat tersebut menjadi tidak efektif. And the last type of different groups is group work. There are several advantages from group work also. The first one is, it increases the amount of talking. Sama seperti pair work tadi, group work juga increase the amount of talking of students. Karena lah untuk kelompok biasanya ada 4 atau 5 orang, dan mereka mereka punya role-nya masing-masing dalam satu kelompok tersebut, sehingga mereka memiliki porsi berbicara yang cukup untuk setiap individu. The second one is, personal relationship are less problematic and there are varied opinions. Karena dalam satu kelompok di group work ini ada beberapa orang, ada 5 atau 4 orang, jadi masalah-masalah pribadi antara satu dengan yang lainnya itu bisa ditutupi dengan banyaknya banyaknya orang dalam satu kelompok, serta banyak pilihan opini, banyak pilihan pemikiran yang bisa dikemukakan dalam satu kelompok karena banyak orang yang tergabung dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah, it encourage cooperation and it is more private than work in front of the whole class. Nah, seperti pair work tadi, group work juga mempromote cooperation, kerjasama antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam satu kelompok. Juga group work ini meskipun memiliki jumlah orang yang dalam satu kelompok itu lebih banyak, tapi lebih private daripada whole class, karena hanya terbatas antara 4 atau 5 orang, tergantung dengan materinya yang diberikan tergantung materi yang diberikan oleh guru. And the next one is, students can choose their level of participation. Karena group work ini punya ada banyak rules-nya, sehingga students bisa memilih di bagian mana mereka ingin berkontribusi, misalnya di bagian gathering data, atau di bagian writing, atau di bagian speaking, dan lain sebagainya. And the last is, it promotes learner autonomy. Meskipun dikatakan ini dalam group work, tapi karena setiap individu memiliki roles-nya masing-masing, jadi ini bisa mengembangkan learner autonominya mereka, sehingga mereka bisa mengembangkan perannya sesuai dengan apa yang telah diberikan. Despite from the advantage that the group work has, ada juga beberapa kekurangan yang dimiliki oleh group work. Seperti yang pertama itu, it is likely to be noisy and some teachers feel they lost control. Karena banyak orang dalam satu kelompok serta banyak kelompok dalam satu kelas, jadi sometimes group work can be very noisy because we can control every group in the class because everyone has their own opinion. So sometimes teachers lose control to manage the amount of noise in the class. The next one is, some students prefer to be focused of the teacher attention. Ada juga beberapa students yang fokus yang lebih senang ketika teachernya yang bicara,
ada juga siswa yang lebih senang untuk berbicara dengan temannya. Nah, it can be problematic if some students just want students attention rather than they have to discuss with their friends, for example. This will be very problematic if we adapt a group work in a class. The next one is group roles may be fossilized. Nah, ada juga di beberapa kondisi tertentu dalam satu kelompok yang berisi 4 atau 5 orang, hanya satu orang yang bekerja, misalnya hanya satu orang yang merangkum semua roles dari teman-temannya, sehingga yang lainnya itu hanya berleha-leha, sedangkan yang satu orang ini mengambil semua roles dari teman-temannya. Nah, di grup work ini juga kekurangannya seperti itu. Roles-nya kadang tidak seimbang antara teman yang satu dengan yang lainnya. And the last one is group usually demand more time and the beginning and the ending of group work activities can be chaotic. Karena biasanya sometimes students think that waktu yang diberikan tidak cukup, sehingga mereka kadang mengulur waktu agar bisa menyelesaikan tugasnya. Serta di awal dan di akhir dari proses pembelajaran ini akan lebih chaotic. Kenapa? Karena pada saat pembelajaran akan ribet karena kita baru memberikan grupnya. Di akhir pembelajaran akan lebih ribet lagi ketika mereka akan mengumpulkan hasil dari diskusinya, karena kadang ada yang belum setuju dan lain sebagainya. Jadi hal ini bisa jadi masalah ketika kita menggunakan group work di kelas kita. Before we decide about the group of the class, we can consider three types of factor yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan ketika sebelum kita mendecide grup dalam satu kelas. Yang pertama itu the tasks. Nah, we need to consider the tasks the teacher prepares will influence the group. Misalnya kita mempersiapkan tentang mendiscuss satu buah topik, sebaiknya kita divide our class in whole class teaching, karena akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan seluruh kelas ketika kita mau mendiskusikan tentang sebuah topik. Namun ketika kita menginginkan students kita untuk bermain role play, for example, it will be better if we if we divide them by pair work. For example, the different tasks will influence the option of the choice of grouping students that we may want to use. The second one is variety in the sequence. A lot depends on how the activity fits into the lesson sequence we have been following and are likely to follow next. If much of our recent teaching has involved whole class teaching grouping, there may be a pressing need for pair work or grouping or group work. Ketika hampir setengah dari kelas kita sudah kita gunakan dengan menggunakan whole class teaching, mungkin setelahnya lagi kita bisa gunakan pair work or group work. Hal ini bisa mengengage keaktifan students dan juga mengengage their excitement toward the lesson sequence itself. The last one is the mood. How we decide the class, how we decide the group of the class will change the mood of the students. Ketika misalnya kita merasa students sudah merasa bosan untuk interaksi dengan satu kelas, kita bisa gunakan pair work to change their mood, for example, or group work to make them work only with several students. This kinds of change of grouping will help us changing also the mood for the class itself. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mengorganize pair work and group work. Yang pertama itu making it work. Nah, sebelum kita mendecide kita akan menggunakan sistem pair work atau group work di kelas kita harus tahu dulu bagaimana perasaan how students feel about working in pair or in group. Karena basically banyak students yang tidak terbiasa, karena mereka terbiasa untuk belajar sendiri atau belajar secara keseluruhan di kelas, jadi mereka agak merasa asing dengan sistem pair work or group work. Nah, hal ini informasi ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan dengan menyuruh siswa untuk menulis perasaan mereka atau pendapat mereka di dalam satu kertas, atau mungkin kita bisa mendiskusikan tentang metode apa yang akan kita gunakan dengan seisi kelas. Nah, setelah kita dapat informasi tersebut, kita bisa memutuskan metode seperti apa sih yang cocok untuk sesuai dengan keinginan dari siswa kita. Yang selanjutnya itu what change of method do we need to make. Nah, ketika dalam proses pembelajaran kita sudah mengaplikasikan pair work, dan kita melihat bahwa itu tidak terlalu efektif, nah kita harus memikirkan bahwa bagaimana cara kita mengganti metode pembelajaran tersebut sehingga students tidak merasa bosan. Hal ini juga bisa dilakukan dengan
bertanya kepada students apa sih yang mereka kegiatan apa yang ingin mereka lakukan, sistem apa metode apa yang ingin mereka lakukan. Nah, seperti itu. Hal ini bisa informasi ini bisa kita gunakan untuk informasi ini kita bisa gunakan untuk sebagai acuan kita dalam menentukan sistem-sistem apa atau metode-metode apa yang akan kita gunakan untuk mengajar di kelas. Yang selanjutnya itu bagaimana cara kita membentuk create pairs or group. When we can decide how to put individual students into pairs or group according to several points. The first one is true friendship. Nah, untuk kelebihan dari menggunakan faktor prinsip ini karena kita bisa menggabungkan antara satu orang dengan orang lainnya berdasarkan sistem pertemanan mereka, sehingga di dalam kita bisa meminimalkan konflik personal dari kelompok tersebut karena mereka berkelompok dengan teman mereka dan dengan orang yang mereka sukai. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama yaitu through observation. We can see which students get on with which of their classmates. Nah, dengan melakukan observasi kecil-kecilan, kita bisa melihat students mana yang get along with the other students. Biasanya bisa dilihat dengan bisa dilihat dengan teman duduknya, atau bisa dilihat dengan bagaimana cara mereka bergelombol dalam kelas dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu menggunakan sociogram, yaitu students are asked to write who they like and don't like in working with. Nah, siswa bisa kita gunakan sociogram dengan menginstruksikan siswa untuk menulis orang-orang mana saja yang mereka suka dan mana yang mereka tidak suka. Tapi dengan digarisbawahi bahwa yang mengetahui informasi tersebut hanya gurunya dengan si siswa tersebut. Nah, selain friendship ada juga hal lain yang bisa kita lakukan seperti melakukan streaming. Nah, streaming ini bisa dilakukan according their ability, such as kita bisa menggabungkan antara siswa yang memiliki lower intelligence dengan higher intelligence di dalam satu kelompok sehingga kelompoknya bisa menjadi balance, dan kita bisa menggabungkan students yang levelnya sama dalam satu kelompok sehingga tidak ada perasaan minder antara satu teman dengan teman yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kita menggunakan change. Nah, menggunakan change ini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan, yaitu seperti students who are sitting next or near to each other. Kita bisa membagi kelompok berdasarkan kesempatannya, seperti siswa A berkaitan dengan siswa B, berarti mereka satu kelompok, dan siswa C berkaitan dengan siswa C, D, sehingga mereka bisa satu kelompok. Nah, ini bisa lebih efektif dan efisien karena tidak memerlukan banyak waktu dan siswa juga mudah mengerti dalam bagian kelompok tersebut. Halnya menggunakan the wheel scenario. Nah, dalam wheel scenario ini kita bisa menghadapkan students dengan satu baris students dengan satu baris students lainnya, dan mereka bisa menutup mata. Ketika mereka membuka mata, siapapun yang ada di depan mereka itulah yang akan menjadi teman kelompok mereka. Nah, sisi positif dari wheel scenario ini, students tidak bisa mengelak atau tidak bisa mengganti partnernya karena mereka harus menerima siapapun yang menjadi partner mereka yang mereka dapatkan dengan menggunakan skenario ini. Yang selanjutnya ada menggunakan numbers or letters. Nah, dengan menggunakan numbers or letters ini juga bagus karena kita hanya perlu menginstruksikan siswa untuk menyebut angka 1, 2, 3 sampai misalnya 7 dan sebagainya berdasarkan jumlah kelompok yang ingin kita buat. Nah, siapapun yang mendapatkan kelompok nomor 1, mereka akan menjadi satu kelompok, nomor 2 juga seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ketika caranya lebih menghemat waktu daripada dari metode yang sebelumnya karena kita tidak memerlukan observasi dan lain sebagainya untuk menggabungkan satu kelompok dengan satu siswa dengan siswa lainnya. Tetapi disadvantage-nya kemungkinan untuk personal problem, ketidaksukaan dengan teman kelompoknya itu menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu changing group during the class. Just because we put students together in beginning of the activity doesn't mean that it will last until the end of the class. The group may change while an activity continues. For example, students may start by listing vocabulary and then discuss it first in pairs, then in groups of 4, then in groups of 8, or even in 18. We can change the group in the class based on the needs of the text itself, atau perkembangan dari tugas tersebut.
ketika mereka mungkin pertama kita berikan tugas untuk menulis vocabulary, nah mereka bisa langkah selanjutnya mereka bisa mendiskusikannya dengan 4 orang atau dengan 6 orang, 8 orang dan sebagainya. Perubahan kelompok dalam proses pembelajaran sedang berlangsung itu tidak mungkin, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dari tugas yang tersendiri. The next one is procedure for pair work and group work. The first one is before. Nah, nomor 1. Students need to feel enthusiastic about what they are going to do. Nah, sebelum kita membagi siswa ke berbagai kelompok, kita harus menarik rasa entusiastik dari siswa tersebut. Bisa dilakukan dengan melakukan demonstrasi terhadap apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, sehingga mereka punya gambaran tentang apa yang akan mereka lakukan dan mereka akan merasa tertarik dengan hal tersebut. Selanjutnya itu students should understand and agree on what the task is. Nah, kita sebagai guru kita tidak boleh langsung saja memberikan tugas A, tugas B, tugas C, sedangkan siswa belum mengerti dan belum setuju tentang apa yang akan mereka lakukan. Nah, untuk itu kita harus membuat students mengerti dulu tentang bagaimana sih tugas ini akan dilaksanakan, bagaimana sih sistemnya akan berjalan dan sebagainya. Setelah students mengerti hal tersebut, it will be more likely to give a higher change of our method will be more successful. And the last one is the success of pair work task is often helped by giving students a time when activities should finish and then sticking to it. Nah, disiplin sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, ketika kita ingin pair work task ini menjadi sukses, kita harus memberikan siswa gambaran tentang kapan sih proyeknya akan selesai, kapan sih jam berapa sih batas waktu dari ini tugasnya harus diselesaikan. Nah, dan kita harus sticking into it, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang, karena ketika kita memberikan batasan waktu kepada siswa, mereka akan merasa lebih terpacu adrenalinnya untuk menyelesaikan tugas ini secepat-cepatnya. Nah, ketika kita mengulur waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut, student akan merasa my teacher is not punctual, my teacher is not disciplined about the time that he or he already set. The next one is during the process. The first one is stand at the front or the side of the class and keep an eye on what is happening. Nah, guru bisa berperan sebagai memonitor siswa dengan berdiri di depan atau di samping kelas dengan tetap memperhatikan apa yang dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Hal ini untuk menjaga kekondisifan kondisi dalam kelas tersebut. The next is students go around the class watching and listening. Nah, guru juga bisa berjalan-jalan ke sekitar kelas untuk melihat-lihat sampai di mana sih pekerjaan siswa dari satu kelompok, sampai mendengar-dengar sampai bagaimana sih pekerjaan siswa dari setiap kelompok. Nah, selanjutnya intervene in discussion when we think it's appropriate or necessary. Nah, ketika kita wandering around the class sambil melihat-lihat, kita bisa memberikan masukan atau memberikan sedikit poin-poin tambahan atau meluruskan sedikit diskusi dari satu kelompok ketika memang dirasa perlu. Tetapi ketika tidak perlu atau guru tidak memiliki peran guru belum dibutuhkan dalam satu kelompok, sebaiknya kita tidak mengintervene satu kelompok tersebut karena bisa mematikan diskusi dalam yang terjadi dalam satu kelompok. Yang terakhir adalah to pick up information about the students' progress. Nah, ketika guru wandering around the class, guru bisa sambil mencatat progres dari grup ini seperti ini, progres dari grup ini seperti ini, dan hal ini bisa dijadikan alat untuk feedback mereka ke depannya. The next one is after the pair work, after the project, after the activity finish. The first one is we need to organize feedback. Nah, kita wajib memberikan feedback kepada siswa, kepada setiap kelompok dan kepada setiap individual. Ya, apa yang kita gunakan sebagai feedback? Nah, informasi-informasi yang telah kita dapatkan ketika kita berkeliling tadi di dalam kelas bisa kita gunakan sebagai bahan feedback untuk siswa kita, serta hasil dari diskusi mereka bisa dijadikan bahan feedback dari guru kepada siswa. The second one is we want to let them discuss what occurred during the group work session and add our own assessment and make correction when necessary. Nah, setelah
proses investigasi atau proses diskusi mereka selesai, kita ingin siswa kita mempresentasikan atau menunjukkan kepada teman-temannya di depan kelas tentang apa sih hasil dari diskusi mereka, apa sih hasil dari penelitian mereka di dalam kelompok tersebut. Nah, setelah itu kita bisa memberikan assessment terhadap hasil diskusi mereka dan memberikan correction kalau memang perlu dikoreksi. And the last one is constructive feedback can enhance student future motivation. Nah, ketika kita memberikan feedback, ada baiknya kita memberikan feedback yang bersifat konstruktif, feedback yang bersifatnya membangun, sehingga untuk memberikan progres yang baik, untuk memberikan motivation yang baik kepada siswa kita, sehingga kedepannya mereka ingin melakukan hal yang lebih baik lagi di proses pair work or group work ini. And the next one is about troubleshooting. Troubleshooting. What kinds of problems that occur in the process of pair work or group work itself. The first one is finishing first. Ada kalanya ketika kita memberikan kita membagi kelas sebagai beberapa kelompok, ada kalanya ada satu kelompok yang tiba-tiba sudah selesai duluan ketimbang dengan teman-temannya yang lain. Nah, hal ini bisa jadi masalah ketika kita ketika kita mengabaikan kelompok tersebut tanpa memberikan mereka motivation atau tanpa memberikan mereka tugas tambahan dan sebagainya. Nah, yang pertama masalah pertama yaitu tentang boredom. Mereka bisa bosan ketika menunggu teman-teman yang lain menyelesaikan tugasnya. Nah, hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari kebosanan ini dengan memberikan, we can give them a short little task to complete while they are writing. Nah, kita bisa memberikan tugas-tugas tambahan kepada siswa yang telah selesai ketika sambil mereka menunggu dengan teman-teman yang lain, sehingga mereka perasaan bosan dan perasaan demotivation mereka akan hilang dengan sendirinya. Nah, cara lain juga kita bisa gunakan adalah ketika awal proses pembelajaran kita bisa memberitahu mereka lebih awal bahwa siswa yang kelompok yang selesai lebih dulu akan mendapatkan tugas tambahan seperti ini dan seperti ini, sehingga mereka bisa termotivasi untuk mendapatkan nilai tambahan lebih dengan menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Nah, the second one is awkward. Nah, dalam satu kelompok pasti ketika ada satu kelompok yang tidak cocok ketika ada satu orang siswa yang tidak cocok dengan siswa lainnya, pasti dalam kelompok tersebut akan terjadi awkwardness. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita bisa mengganti pairs or groups tersebut dengan yang lainnya. Caranya ya dengan cara yang sesuai dengan apa yang diinginkan siswa. Kita bisa bertanya, kamu ingin kelompok mana, kamu ingin dengan siapa, atau dan sebagainya. Nah, hal ini bisa kita gunakan bisa kita jadikan acuan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi saat proses pair work or group work system di dalam kelas. Oke, saya pikir I think enough for material. Thank you.